Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita pada pagi ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Bapak Pendeta Handri Yonatan M. Phil. Adapun nats renungan pagi ini terambil dari Injil Roma pasalnya yang ke-5 ayat 3 sampai dengan 4. Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, yang demikian firman-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Judul renungan pada pagi ini adalah pengharapan atas damai sejahtera. Sampai renungan ini ditulis, belum ada satupun yang dapat memastikan pandemi COVID akan berakhir. Negara-negara berpacu mencari solusi untuk masalah yang sudah 2 tahun memukul. Nyaris semua sendi kehidupan manusia di tengah upaya mencari solusi, para penentu kebijakan mengupayakan adaptasi kebiasaan yang berdamai dengan virus tersebut. Upaya berdamai dilakukan mulai dari vaksin, protokol kesehatan, hingga pembatasan. Berdamai merupakan konsep yang penting dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, damai dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup bersama orang lain. Damai ini juga ditawarkan oleh Paulus dalam bacaan Alkitab ini. Dalam Injil Roma pasal 5 ayat yang pertama, Paulus mengingatkan jemaat Kristen di Roma bahwa ada damai sejahtera Irene karena Yesus Kristus. Damai sejahtera yang diberitakan oleh Paulus ini adalah bentuk keselamatan yang diberikan Kristus bagi manusia. Jemaat Kristen di Roma hidup di tengah pergumulan yang berat. Karena damai sejahtera yang ditawarkan Kristus itu terlarang. Damai yang berlaku hanyalah pemberian kekaisaran Romawi. Mereka dilarang, disiksa, dan dirundung karena iman mereka kepada Kristus. Di tengah pergumulan dan penderitaan jemaat di Roma inilah, Paulus mengaku bahwa di balik damai sejahtera atau keselamatan Kristus ada kesengsaraan. Namun Paulus juga mengingatkan, kesengsaraan itu membentuk ketekunan dan keteguhan hati. Di balik itu semua, ada pengharapan atas damai sejahtera Kristus.
Pandemi membuat kita kehilangan banyak hal. Kita kehilangan pekerjaan, pendapatan, saudara, orang-orang baik, kesempatan bepergian, dan masih banyak lagi. Namun jangan sampai pandemi membuat kita kehilangan ketekunan, keteguhan hati, dan pengharapan. Di balik semua inilah, damai sejahtera Kristus berproses, baik kini juga nanti. Kita melihat kemanusiaan pun bisa hilang saat pandemi. Orang menimbun tabung oksigen, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Kita melihat orang memalsukan surat vaksin, tes antigen yang didaur ulang, atau orang kabur dari karantina. Renungan firman Tuhan kali ini mengingatkan kita untuk tidak kehilangan damai sejahtera karena pandemi ini. Tetaplah berpengharap pada damai sejahtera Kristus. Amin. Refleksi kita pagi ini adalah bagaimana kita mengerjakan damai sejahtera Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Mampukan kami tetap berharapan kepadamu, sehingga kami kuat mengerjakan damai sejahtera Kristus dalam hidup ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.